Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman ataupun rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Ya, di sini saya akan membuat sebuah video tentang pembelajaran yang mana video ini dibuat untuk menjelaskan sebuah materi tentang pelajaran ekonomi ya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang perekonomian. Dan di sini diharapkan teman-teman yang sedang menonton video ini bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan dapat bermanfaat bagi penonton lainnya. Oke, kita langsung saja ke penjelasan materi. Kita langsung saja ke video penjelasan materinya. Oke, kita ke videonya ya. Pertama-tama ya, perkenalkan, nama saya Lutfi Apriansah, mahasiswa Stadis Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Metro. Ya, di sini saya mahasiswa angkatan 2017 nih. Ya, dan PM saya bahwasanya 1701080015. Jadi saya adalah angkatan 2017 mahasiswa Stadis IPS IAIN Metro ya. Yang mana 2017 itu termasuk angkatan pertama, yang mana jurusan pertama Stadis IPS ini di IAIN Metro, yaitu yang pertama 2017. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang analisis kebutuhan manusia ya, yang mana materi ini dalam MK Perekonomian dan Pemakmuran Nasional, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Welfarina Hammer. Oke, kita akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan manusia. Apa sih ya kebutuhan manusia selama hidup ini? Kita langsung saja ke materi pertama. Di sini kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Di sini dijelaskan bahwasanya kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Di sini berarti kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ada yang bersifat konkret, nyata, ataupun tidak nyata, abstrak. Nah, ini yang nyata itu seperti apa saja? Seperti makan, minum, lalu pakaian, rumah, itu kan termasuk kebutuhan manusia yang mana bersifat nyata ataupun ada, bisa dilihat. Dan yang selanjutnya yaitu bersifat abstrak, yang yaitu bersifat abstrak contohnya seperti ingin rasa dihormati, lalu ingin dikenal banyak orang. Nah, itu termasuk kebutuhan manusia yang bersifat abstrak. Oke, selanjutnya yaitu faktor kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Yang mana yang faktornya yang mempengaruhi yaitu yang pertama makin bertambahnya jumlah penduduk, makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, makin meluasnya lingkungan perburuan. Yang keempat, meningkatnya tingkat kebudayaan manusia. Dan yang terakhir yaitu tingkat kepuasan manusia. Nah, ini termasuk faktor kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yaitu ada 5 ya. Oke. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia. Nah, ini apa ya? Intinya kebutuhan manusia itu keinginan untuk menikmati dan memiliki kegunaan dari barang maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani untuk mencapai kemakmuran hidup. Jadi manusia apabila kebutuhannya sudah tercukupi, sudah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, maka manusia tersebut akan merasakan kemakmuran dalam hidupnya, akan adanya rasa kepuasan tersendiri kepada manusia. Nah, jadi kan padahal setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya kan. Nah, lalu macam-macam kebutuhan manusia. Ini ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, ada 3 ya macam-macam kebutuhan manusia yang adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, kenapa di sini kok dibuat intensitas ada 3, dibuat menjadi 3? Karena itu tadi bahwasannya kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas, maka dibuatlah
berdasarkan intensitasnya ataupun kepentingan dalam kehidupannya, yaitu yang mana yang paling dipentingkan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke, yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama dan atau kebutuhan pokok yang pertama harus segera dipenuhi untuk kehidupan, untuk bertahan hidup. Nah, di sini maksudnya yaitu kebutuhan yang paling pertama, yang utama dalam kehidupan manusia yang harus dicukupi, yaitu kebutuhan primer. Contohnya di sini ada gambar pakaian, ada gambaran pakaian, ada makanan, ada rumah, dan ada kesehatan, sandang, pangan, papan. Nah, itulah kebutuhan manusia yang paling pertama yang harus dicukupi terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan sekunder. Oh, maaf, ini tulisannya kebutuhan, typo ini ngetiknya ya tulisannya. Yaitu yang kedua yaitu kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang kedua perlu dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder timbul setelah kebutuhan primer tercukupi. Kebutuhan sekunder untuk setiap orang berbeda-beda tergantung dari penghasilan yang didapatnya. Ya, ini termasuk kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan yang mana dapat menunjang kebutuhan primer. Contohnya setelah mereka mempunyai rumah, di dalamnya ingin ada TV, ada kipas angin. Nah, itu termasuk kebutuhan sekunder yang mana untuk menunjang kebutuhan primer. Oke, yang selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan tersier yaitu kebutuhan merupakan kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan yang mewah atau look. Kebutuhan ini umumnya dipenuhi oleh orang-orang yang berpendapatan tinggi. Nah, kebutuhan ini berarti bersifat mewah, berhidup yang bermewah-mewahan ya, yang mana tergantung penghasilan seseorang itu tersendiri. Apabila penghasilannya lebih besar, maka dia akan ingin kebutuhan yang lebih lagi, yaitu sebetulnya ingin memiliki mobil mewah, rumah mewah, ataupun benda-benda yang mewah lainnya. Nah, itu termasuk kebutuhan tersier. Oke, selanjutnya yaitu ada hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan. Ada berapa ini? Ada 4 ya. Ada 4 kebutuhan, ada 4 yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu keadaan alam. Nah, kenapa keadaan alam mempengaruhi kebutuhan manusia? Yaitu karena keadaan alam bisa berbeda-beda antara tempat satu dan tempat yang lain. Contohnya misalnya di daerah pegunungan yang mana iklimnya dingin ya, cuacanya dingin. Mereka akan membutuhkan pakaian yang tebal untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan badannya. Jadi berbeda dengan yang suhu panas ataupun iklim yang panas, mereka akan cenderung menginginkan pakaian yang lebih tipis. Yang selanjutnya yaitu yang mempengaruhi yaitu agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan, ajaran agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula, yaitu contohnya ketika hari raya datang ya, hari raya Idul Fitri, misalnya di agama Islam ada hari raya Idul Fitri. Ya, dimana dalam hari raya Idul Fitri itu pasti kebutuhan manusia akan menambah. Contohnya ketika mereka ingin ke pasar membeli sayuran, membeli pakaian ketika hari raya akan datang, itu termasuk mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu adat istiadat. Adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat sangat mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya ketika kebutuhan masyarakat tersebut menikah. Nah, ketika menikah, tradisi yang digunakan itu pasti berbeda-beda. Terus ada ketika dalam masyarakat Lampung khususnya itu pasti ada acara istiadat begawi. Nah, begawi itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi disitulah adat istiadat mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang keempat, yang terakhir yaitu tingkat peradaban. Nah, tingkat peradaban
makin tinggi peradaban suatu masyarakat, makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas atau mutu barang yang dibutuhkan. Contohnya, ketika zaman dahulu kita kan tidak butuh yang namanya handphone, kuota itu tidak dibutuhkan karena tingkat peradaban itu semakin tinggi. Jadi kita membutuhkan itu saat ini. Jadi kan mempengaruhi kebutuhan manusia juga, itu tingkat peradaban. Ketika kita sekarang butuh smartphone, butuh kuota, itu kan mempengaruhi kebutuhan yang dalam tingkat peradaban. Yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam benda pemuas kebutuhan manusia. Nah, di sini benda atau alat pemuas kebutuhan manusia dapat berupa barang atau benda maupun jasa. Benda ataupun jasa. Ada dua berarti kan. Yang pertama itu benda atau alat. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, dapat dilihat dan diraba oleh indera kita. Contohnya buku pelajaran, tas sekolah, sepatu. Nah, itu termasuk benda pemuas kebutuhan manusia. Nah, itu yang selanjutnya yaitu jasa. Jasa yaitu adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud atau abstrak, tidak dapat dirasakan manfaatnya sebagai alat memuas kebutuhan. Contohnya yaitu jasa guru, jasa pengacara, jasa hakim. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Jasa tukang ojek. Nah, itu termasuk pemuas kebutuhan manusia. Yang selanjutnya yaitu macam-macam benda atau alat pemuas kebutuhan manusia. Barang yang pertama itu ada barang bebas, adalah barang yang tersedia dalam jumlah banyak, untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contohnya kita oksigen, contohnya udara, kita hirup setiap hari, tapi kan kita tidak membutuhkan pengorbanan, seperti kita tidak perlu mengeluarkan biaya dalam untuk menghirup oksigen dalam alam ini. Itu termasuk kebutuhan bebas. Yang kedua yaitu barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan berupa uang. Misalnya kita ingin membeli suatu barang, kita pasti butuh pengorbanan, yaitu dengan memberikan uang kepada penjual. Nah, itu termasuk barang ekonomi. Nah, ini tadi kan tentang penjelasan macam-macam benda atau alat pemuas kebutuhan manusia, barang bebas dan barang ekonomi. Yang selanjutnya yaitu barang menurut cara pemakaian, yaitu barang komplementer adalah barang yang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat jika digunakan bersama-sama dengan barang lain. Contohnya sepeda motor, mobil tidak bisa jalan jika tidak ada bahan bakarnya. Nah, itu kan ada dua, ada kebutuhan minyak atau bahan bakar dan mobil. Ketika mereka dimanfaatkan bersamaan, maka akan menjadi suatu menurut cara pakainya. Nah, itu termasuk barang menurut cara pemakaiannya. Selanjutnya yaitu ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan barang lain atau saling menggantikan. Misalnya sabun cuci harganya mahal dapat diganti dengan sabun krim. Nah, ketika kan itu sama-sama sabun, tapi penggunaannya itu masih sama saja, bisa untuk membersihkan pakaian. Nah, itu termasuk barang substitusi. Bisa barang lain atau saling menggantikan, bisa diganti. Oke, selanjutnya yaitu tentang menurut cara pengerjaannya. Barang mentah adalah, yang pertama, barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses produksi. Contohnya batu bara, timah, kapas, tebu, dan teh, dan yang lainnya. Itu misalnya belum kita gunakan, belum mengalami proses, maka barang tersebut tidak dapat digunakan. Seperti tebu, masih teh, itu kan kita harus olah dulu baru bisa kita gunakan. Yang selanjutnya barang setengah jadi, yaitu adalah barang hasil pengolahan barang mentah. Contohnya yaitu benang yang digunakan dijadikan kain. Masih benang itu kita setengah jadi kan, sudah mengalami proses kan, kita proses lagi menjadi sebuah kain atau pakaian yang kita gunakan, itu barang setengah jadi. Yang selanjutnya yaitu barang jadi, yaitu atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu contohnya barang jadi, yaitu contohnya baju, lalu sepatu, itu termasuk barang yang sudah
Jadi kita langsung gunakan tanpa melalui proses pengerjaan. Oke, selanjutnya yaitu menurut bentuknya. Yang pertama, barang tetap. Barang tetap adalah barang yang secara wujud fisik tetap bentuknya dan tidak bergerak atau berpindah tempat. Bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka panjang di bank. Nah, itu contohnya apa sih? Contohnya yaitu kita memiliki sebuah lahan tanah. Lahan tanah itu kan secara wujud fisik tetap dan tapi tidak dapat berpindah-pindah. Misalnya kita punya tanah di pekarangan, ya di situ saja tanah kita tidak dapat berpindah tempat. Nah, yang selanjutnya yaitu barang bergerak. Barang bergerak atau tidak tetap adalah barang yang secara wujud fisiknya terbentuk tapi dapat pindah tempat. Contohnya yaitu sepeda motor, perhiasan, yang mana ketika kita pakai bisa berpindah-pindah tempat ya. Selanjutnya, kegunaan benda sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang pertama yaitu kegunaan dasar. Barang berguna karena menggunakan situasi zat, misalnya beras sebagai bahan baku membuat nasi. Karena kenapa itu termasuk berguna? Karena mengandung zat-zat apa yang dalam beras, yaitu zat karbohidrat yang mana dapat menambah energi kita, yang mana itu kan kita ambil zatnya. Nah, itu termasuk kegunaan dasar. Yang kedua yaitu kegunaan waktu. Kegunaan waktu, contohnya barang memiliki kegunaan karena dipakai pada saat tepat, yaitu misalnya hujan, kita membutuhkan payung. Nah, itu waktunya ketika hujan. Yang ketiga yaitu kegunaan tempat. Barang dapat berupa tempat, misalnya padi sawah akan berguna jika telah berada di dalam penggilingan. Yang keempat, kegunaan bentuk, yang mana barang akan memiliki kegunaan jika telah berubah bentuk. Misalnya kayu gelonggongan akan lebih berguna ketika berubah menjadi meja atau kursi. Yang kelima, kegunaan pelayanan. Barang akan berguna karena adanya jasa pelayanan. Misalnya televisi berguna jika ada siaran. Yang keenam yaitu kegunaan hak milik. Barang akan berguna karena telah berpindah atau berubah dalam pemiliknya. Contohnya buku itu dalam toko buku akan berguna ketika sudah kita membelinya. Nah, akan berguna ketika kita membelinya setelah kita membaca. Nah, itu tergantung hak miliknya. Ketika pemilik toko dan pemilik yang membeli itu akan berbeda kegunaannya. Oke, jadi kesimpulannya yaitu manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya akan kebutuhan tersebut ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada, lalu jika gagal memenuhi kebutuhan manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya. Nah, itu kesimpulan dari materi ini. Jadi manusia itu memang kebutuhannya tidak terbatas. Apabila dia kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan berjuang lebih keras seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Cukup ya, terima kasih atas tontonan video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya harapkan teman-teman bisa mengambil sisi baik dari video ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, tidak tepat dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.